Oke, bismillah. Ini kita mau membaca suatu buku biografi 35 sahabiah Nabi. Karya Syekh Mahmud Al-Misri. Pertama, kita mau kenalan dengan sahabiah yang paling mulia, wanita yang paling pertama masuk dalam agama Islam, yaitu istri Nabi Muhammad SAW yang pertama. Dia adalah siapa? Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Ya. Namanya siapa? Oke, Khadijah binti Khuwailid. Kita mau kenalan ya. Khadijah binti Khuwailid ini julukannya adalah pemimpin kaum wanita seluruh alam. Jadi pemimpinnya semua wanita itu adalah Khadijah. Pemimpin seluruh manusia yang berjenis kelamin wanita itu adalah Khadijah binti siapa? Khuwailid. Binti siapa? Khuwailid. Oke. Khadijah binti Khuwailid. Bagus. Kali ini kita bersama bintang pertama di antara gugusan bintang nubuwah. Kita bertemu simbol kesucian, sikap menjaga diri dan ketakwaan, bersama bunga yang semerbak mewangi hingga memenuhi segala penjuru alam dengan keharuman iman dan pengorbanan. Bersama orang pertama dari kalangan kaum wanita yang beriman kepada Allah tuh. Jadi yang paling pertama dari wanita yang beriman kepada Allah itu siapa? Hebat, Masya Allah. Istri Nabi yang pertama. Namanya? Terus. Dia adalah wanita yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam. Orang yang pertama sholat bersama Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling pertama sholat dengan Nabi itu siapa? Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah adalah istri Nabi. Dan dia adalah wanita yang paling pertama masuk Islam. Orang pertama yang mendapat kabar gembira surga di antara istri-istri beliau. Orang pertama yang mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi Khadijah itu mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayangnya Allah kepada Khadijah. Kenapa bisa seperti itu? Nih dengerin. Wanita jujur pertama di antara kaum mukminah. Tuh, dia punya sifat apa? Jujur. Makanya nggak boleh bohong, biar disayang Allah. Kuburan pertama di Mekah yang Nabi SAW sendiri turun ke dalamnya. Orang yang dikuburkan oleh Nabi SAW itu adalah Khadijah. Karena Khadijah gugur ketika lagi boikot. Tadi ya, nonton boikot ya. Oleh kaum Quraisy diboikot selama 2 tahun. Nah, di situ di antara sebab akhirnya Khadijah meninggal. Iya, meninggal. Karena kelaparan. Karena kan waktu itu hidupnya di mana? Di gurun kan, dikeluarin semua dari rumah. Ayo, keluar. Nah, ketika itu diboikot, tinggalnya di gurun sehingga akhirnya jatuh sakit dan meninggal. Boikot itu nggak boleh jual beli, nggak boleh ngobrol, nggak boleh nikah sama mereka, nggak boleh melakukan transaksi lah, nggak boleh ketemu, dia diasingkan di gurun. Dari boikot. Wanita yang percaya kepada beliau kala semua orang mendustakan beliau. Wanita yang membantu beliau dengan harta benda kala semua orang kikir kepada beliau. Dan darinya Allah menganugerahkan anak pada beliau. Jadi
anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir semuanya itu berasal dari siapa? Dari Khadijah binti Khuwailid. Oke, bentar. Dialah wanita berakal, cerdas, terjaga, dan mulia yang di masa jahiliyah disebut at-tahirah, wanita yang suci. Khadijah itu terkenal dengan kesuciannya. Suci, mulia, mampu menjaga diri. Lantas bagaimana halnya setelah berada di bawah naungan Islam? Ketika di bawah naungan Islam bagaimana? Dialah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernaung. Nah, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam curhat. Iya, kalau ada masalah, cerita. Curhat itu cerita. Iya, cerita. Kalau lagi kenapa-napa di luar, cerita sama istrinya, sama Khadijah. Ia membela dan mendukung beliau untuk menyampaikan dakwah Rasul, yang menyemangatin dakwah. Ayo, terus berjuang. Siapa? Khadijah, istrinya. Istrinya Nabi menyemangati Nabi untuk dakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun waktu itu dakwahnya susah apa gampang? Susah. Sampai harus ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dipecut, ada yang ditimpa batu, ada yang diseret kuda. Wah, banyak. Ada yang diputusin badannya. Berat. Nah, ada yang ditusuk. Berat sekali dakwah ketika di zaman beliau. Tapi Khadijah mampu menguatkan Nabi untuk sabar dan terus berdakwah. Ia mempersiapkan segala faktor kebahagiaan dan kenikmatan untuk beliau. Ia membantu beliau di saat-saat ujian paling sulit mendera. Oleh karena itu layak bagi Khadijah mendapatkan salam dari Allah langit ketujuh. Bahkan mendapat kabar gembira sebuah rumah di surga dari mutiara cekung tanpa adanya kegaduhan dan keletihan di dalamnya. Masya Allah. Jadi Khadijah ini langsung dapat kabar bahwasanya Khadijah itu adalah penghuni surga. Dapat salam dari Allah, disiapkan surga, di surganya disiapkan rumah cekung. Cekung itu gini. Dalam cuman dihiasi dengan mutiara. Iya, banyak sekali, indah sekali. Dia adalah pemimpin kaum wanita seluruh alam tuh. Khadijah itu adalah pemimpin kaum wanita seluruh alam. Istri pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian. Khadijah sekarang belum lah. Kan masih di alam barzah. Alam kubur. Iya. Tapi kan yang paling mulia Nabi Muhammad. Nanti nunggu kiamat dulu. Kalau kiamat datang, wah, nanti Allah bangkitkan kembali. Baru dikumpulkan di padang mahsyar. Baru nanti Allah Subhanahu wa taala panggil nabinya. Nabi Muhammad dipanggil. Diberikan syafaat. Orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi masuk ke surga. Ayo masuk. Dipanggil nama-namanya, masuk. Nah, sisalah orang-orang yang harus disidang. Nah, nanti ya baru disidang. Hah? Kalau Khadijah enggak dong. Khadijah kan termasuk orang yang mulia, pemimpinnya wanita, maka dia termasuk orang-orang yang dijamin surga. Nah, Khadijah. Dia adalah Khadijah yang bintangnya bersinar terang di alam keimanan, kesucian, sikap menjaga diri, pengorbanan, dan kesetiaan. Begitu mulianya Khadijah. Pujian ini tidak diraih dengan uang ataupun harta. Hanya diraih dengan keutamaan-keutamaan yang tetap harum sepanjang masa, yang ditinggalkan seseorang di dunia. Dengan mengingatnya mereka yang masih hidup bangkit dan tegak, jiwa-jiwa menjadi jernih karena segala kenangan.
dan akal mendapatkan sumber energi dengan menelah kisah perjalanan hidupnya. Demi Allah, jawab pertanyaan saya, bukankah ini puncak kepemimpinan dalam kehidupan dan kematian? Oh, jadi Khadijah itu benar-benar wanita yang sangat mulia, pemimpin. Dia berkorban dengan dirinya, hartanya untuk dakwah agama Islam, berkorban agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar dan bisa teguh di dalam dakwah. Wanita mukmin jujur pertama yaitu Khadijah, bukan sekedar ibu bagi orang-orang mukmin saja, tapi juga ibu bagi segala keutamaan. Ia memiliki jasa terhadap setiap ahli tauhid hingga hari seluruh manusia dibangkitkan. Lantas bisakah kita memenuhi sebagian dari hak ibunda kita ini? Tuh, kita harus sabar berarti ya. Kita punya ibu, siapa? Khadijah. Khadijah itu adalah ibunya seluruh orang Islam. Ibunya seluruh orang Islam itu adalah Khadijah. Jadi kita harus bercermin dengan ibunda Khadijah. Khadijah siapa? Binti Khuwailid. Hebat. Untuk itu mari bersama mendampingi sosok ibu paling agung di dunia ini dengan hati, agar kita tahu nilai, kedudukan, dan posisinya di hadapan Allah dan Rasul-Nya, agar kita mendapat sirah dan harum yang akan kita persembahkan kepada para istri, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, bahkan kepada ibu-ibu kita. Mari kita mengharumkan hati dengan kisah perjalanan hidupnya yang penuh berkah. Oke, sekarang kita benar-benar kenalan dengan Khadijah nih. Khadijah siapa? Khadijah binti Khuwailid. Ya. Siapa Khadijah? Ia adalah Ummul Mukminin, ya. Julukannya siapa? Ummul Mukminin, yaitu ibu bagi orang-orang yang beriman. Ibu bagi orang-orang Islam. Pemimpin kaum wanita seluruh alam pada masanya. Ummul Qasim binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qushayriyah al-Asadiyah. Nah, ini dia. Jadi Khadijah itu binti Khuwailid. Nama bapaknya Khadijah siapa? Khuwailid. Khadijah anaknya Khuwailid. Kakeknya Khuwailid bin Asad. Nah, nama kakeknya itu Asad. Buyutnya bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, ini sama dengan kakeknya atau buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bin Qusay bin Kilab. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Orang pertama yang beriman dan percaya kepada beliau sebelum siapapun juga. Nah, nih, jadi Khadijah itu adalah orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dari laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun dewasa, yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam adalah Khadijah. Ia memiliki banyak sekali keutamaan dan di antara wanita sempurna. Oh, Khadijah itu sampai dijuluki wanita yang sempurna. Ia wanita berakal, mulia, patuh beragama, terjaga, termasuk salah satu penghuni surga. Tuh, begitu mulianya Khadijah. Nah, ini juga sama ini. Satu Puan Nadine ini kalau pengen masuk surga harus memiliki sifat yang apa? Yang mulia. Jadi anak yang jujur, jadi anak yang berbakti, tuh, patuh di dalam beragama. Kalau dibangunin sholat, diajak ngaji, diajak zikir. Ini kalau penghuni surga itu apa ciri-cirinya gitu, dia patuh di dalam beragama, terjaga tuh, dia terjaga, dia nggak melakukan maksiat, dia nggak berbohong, dia nggak boleh menzalimi orang lain. Nah, itu ini ciri-ciri yang mulia
baru bisa masuk surga. Sebagaimana ibu kita semua yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dan melebihkannya di antara seluruh ummahatul mukminin. Tuh, bahkan Khadijah binti Khuwailid ini adalah wanita yang paling tinggi derajatnya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau begitu mengagungkannya hingga Aisyah menuturkan. Nah, ini Aisyah istri Nabi bukan? Aisyah istri Nabi bukan? Istri Nabi juga, tapi Aisyah ini cemburu kepada Khadijah. Dia bilang, aku tidak cemburu kepada wanita siapapun seperti rasa cemburuku pada Khadijah. Tuh, dia cemburu sama Khadijah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali menyebutnya. Nah, ini begitu cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah. Kenapa? Karena begitu pengorbanannya sangat besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk kemuliaan Khadijah di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menikahi seorang wanita pun sebelumnya. Nah, ini keutamaannya Khadijah itu tidak dipoligami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan sejumlah anak darinya, dan juga di antara keutamaan Khadijah juga mampu memberikan keturunan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak memadunya hingga ia meninggal dunia. Beliau dirundung kesedihan karena kehilangannya, karena ia adalah sebaik-baik pendamping. Ia menafkahi beliau dan beliau berdagang untuknya. Nah, jadi di antara pengorbanan Khadijah itu adalah memberikan kekayaannya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minum nak? Sana ambil minum sana. Kering. Hah? Sana lompat. Syat. Aduh. Hah? Bocor? Subhanallah. Nanti ada genteng yang geser kalau bocor. Zubair bin Bakar, nah, di masa jahiliyah ia dipanggil At-Tahirah. Nah, ini kata Zubair, Khadijah itu di masa jahiliyah dipanggil wanita yang suci. Ibunya adalah Fatimah binti Zaidah al-Amiriyah. Nah, ini ibunya Khadijah namanya Fatimah. Sebelumnya Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zararah At-Tamimi. Setelah Abu Halah meninggal, ia menikah dengan Utaiq bin Abid bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Lalu setelah itu menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khadijah ini itu memang seorang janda, tapi janda yang mampu menjaga kesuciannya, sehingga dijuluki dengan At-Tahirah, orang atau wanita yang suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama Khadijah saat beliau berusia 25 tahun. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, maka menikahlah dengan Khadijah. Khadijah lebih tua 15 tahun dari beliau. Nah, ini Khadijah lebih tua 15 tahun, berarti Khadijah umur 40 tahun. Khadijah lahir di Ummul Qura di Mekah sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah. Nah, ini tadi sekilas tentang siapa Khadijah. Insya Allah kita akan melanjutkan kisahnya di kesempatan atau di hari esok insya Allah. Masih perkenalan dengan Khadijah binti Khuwailid. Oke, sekarang saatnya tidur.
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidurnya menjadi berkah. Baik, kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Baca doa, tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.